Nah ini, jadi dua buku inilah yang kemudian ini bukan karangan saya, ya. Tapi ini dua buku ini yang menginspirasi secara akademik ya, teori-teori yang basic fenomenologi politik, fenomenologi saja, tapi memang Pancasila aspek atau gejala politik ya. Dan dekonstruksi ideologi negara. Ini teori dekonstruksi ini teori di bawah filsafat kontemporer ya, yang sebetulnya anak dari fenomenologi sebetulnya, karena pokoknya Heidegger itu murid dari Husserl, karena fenomenologi bapak fenomenologi adalah Husserl. Husserl uh, dekonstruksi inilah kemudian menjelaskan Pancasila yang lain dengan yang umumnya dipercaya sekarang, karena sekarang pun juga yang keputusan politik Pancasila, ya pemerasan itu menjadi alasan untuk menolak Pancasila dikembangkan. Dekonstruksi nanti menjadi teori dasar saya. Ya, jadi buku pertama berjudul Fenomenologi Politik, karena Pancasila sebagai ideologi tentunya merupakan fenomena politik. Fenomenologi menyadarkan bahwa modernisasi dengan sifat objektif, logis, rasional menimbulkan dehumanisasi dan depolitisasi, termasuk penjajahan. Karena kemudian kalau hanya dipakai berpikir secara klasik, ya, objektif, ya. Objektif itu semua menjadi objek karena memang benda mati ya. Jadi ilmu pengetahuan kan kebanyakan uh, menyasar ke benda mati, objektif, menjadi objek. Objek itu ya macam-macam ya. Manusia pun kemudian ketika dia sakit di rumah sakit itu memang jadi objektif, jadi objek untuk dilakukan tindakan untuk diobati dan lain-lain. Itu ya nggak mempunyai suatu kekuatan untuk menolak gitu. Sehingga kemudian cara berpikir yang klasik ini oleh orang Barat ketika itu ya belum muncul teori ini, karena ini misalnya teori mengkritisi diri sendiri orang Barat dengan modernisasi itu sebenarnya muncul dari kritik Marx ya. Marx itu apa itu mengkritik Barat ya, akhirnya melahirkan komunisme ya, karena memang kapitalisme dan lain-lain itu kan menghasilkan suatu fenomena hubungan antara kapitalis dan buruh, jadi antara kaya dan miskin dan lain-lain, itu muncul ide untuk komunisme dari Marx. Itu kritik terhadap Barat untuk kemudian secara deterministik eh, kalau individualisme Barat, juga saya sebutkan individualisme Barat itu mendasari kapitalisme, individualisme itu lahir dari ya bagian dari modernisasi. Individualisme mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapitalisme itu bagaimana teknologi dijual, teknologi dipasarkan dan lain-lain, menghasilkan
struktur masyarakat yang ya oleh Marx seperti itu, karena industrialisasi kan kapitalis itu borjuis dan ya mewah dan lain-lain karena keuntungan ekonominya sebagai bos, dan buruh yang hanya bekerja saja dan tidak menikmati sesuai dengan produknya, hanya upah saja. Itulah Marx kritik, dan kelihatannya banyak pendukungnya kemudian menjadi partai komunis ya. Ya, Bung Karno berpikirnya justru dari pengalaman-pengalaman orang Barat inilah. Karena Bung Karno, Bung Hatta itu sekolah itu akhirnya menyadarkan beliau-beliau ini untuk berpikir untuk bangsanya, sehingga menjadi cerdas. Ini sebagai Bung Hatta dan Bung Karno dan kawan-kawan yang sekolah tinggi di zaman Belanda itu ini menjadi arsitek yang dulu membangun Borobudur dan Prambanan ya, candi-candi model-model itu kan orang pandai-pandai semua juga. Tahu mereka apakah pergi ke Mesir, tapi jelas bangunan yang dihasilkan itu berbeda dengan bangunan-bangunan di seluruh dunia. Ya, belum ada yang kalau di zaman Bung Karno memang penjajah itu orang Eropa, pinter-pinter. Di kebetulan itu juga berkembang teori-teori yang kemudian seperti Marxis itu komunis, dan fenomenologi ini sebetulnya ingin mengembangkan diri untuk tetap menjadi masyarakat kapitalis, ya, masyarakat yang Eropa, Amerika, dan lain-lain itu. Tapi buruh yang oleh Marx jadikan pedoman untuk perjuangan itu tidak memberontak gitu ya. Ya memang di Indonesia ada Marsina. Oke, itu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dan perlu menjadi guru. Ini fenomenologi yang ditulis oleh beliau yang ini ada itu ya, itu peratnya Nugroho ini beliau lulusan STF sekolah tinggi Pak, filsafat Trijakarya, dan oleh dari UI. Bagus sekali ya, saya setuju ini, saya pakai fenomenologi politiknya. Ini politik kemudian buku ini memang memberi tempat secara akademik kepada Bung Karno. Di dalam fenomenologi, Bung Karno adalah di Indonesia yang saya sebutkan, yang sudah saya banding-bandingkan dengan Mahatma Gandhi, dengan Sun Yat-sen, dengan George Washington, dan lain-lain itu mereka juga dalam fenomenologi namanya ego transendental, buku yang memberi tempat secara akademik kepada Bung Karno sebagai subjek pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan Bung Karno adalah ego transendental, subjek yang perjuangan dan hasil karyanya paling bermakna di antara subjek-subjek perjuang lainnya, ya Bung Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Itu pejuang-pejuang yang subjek pejuang gitu ya. Tapi memang Bung Karno menjadi ego transendental, ya. Transendental yang artinya
memungkinkan kemungkinan jadi mungkin. Kemungkinan merdeka itu mungkin, tapi siapa yang berperan di dalam realitaskan gitu. Nah, Bung Karno menjadi yang pertama, yang di George Washington ya, jadi layak untuk apa itu didewakan, bukan memang hak mereka untuk ditempatkan di dalam perjuangan bangsa mereka, perjuangan kemerdekaan itu jadi orang pertama ya. Paling bermakna di antara subjek-subjek perjuangan lainnya. Untuk fenomenologi oleh Husserl yang terbit 1901 ini tahun kelahiran Bung Karno juga ini. Ternyata sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang tahun 1920. Bangsa Jepang itu juga mendasari Well Ansong-nya dengan perkembangan terakhir ketika itu ya, tentang bagaimana menjadi orang modern itu harus punya Well Ansong. Nah, Jepang merasa mereka benar. Jepang akhirnya menjadi penjajah begitu ya, ditugaskan oleh Hitler dan Mussolini di Asia. Bagiannya itu kemudian merumus berbagai tindakan Asia Timur Raya. Jepang adalah pemimpin Asia Timur Raya, lain-lain ya. Ya, mereka keturunan dewa, itu menjadi keyakinan tentara Jepang untuk perang mati-matian. Nah, ya yang saya tampilkan Meiji, Kaisar Meiji itulah yang menjadi menjadi ego transcendentalnya, restorasi Meiji. Itu yang saya jelaskan di buku saya tentang Jepang yang unik gitu ya. Ya, ini buku yang kedua, tadi yang sudah saya ceritakan Pak Listiono Santoso, dari Santoso juga Sudarso, ini dari UGM, dan dari ITS. Mengarang sebuah buku bagaimana membaca ulang. Kemudian sebetulnya ini ide untuk amandemen konstitusi itu kan konstitusi dibaca ulang oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu ya di MPR, kemudian mana yang perlu diganti, akhirnya amandemen itu konstitusi itu nanti bisa jelaskan juga tentang Amerika. Karena dekonstruksi ini akhirnya juga para intelektual Amerika yang memakai menjelaskan posisi Declaration of Independence dan Konstitusi Amerika, mengapa di pembangunannya atau mengikuti zaman gitu ya, proses mengikuti zaman itu cocok dengan teori dekonstruksi itu. Derrida nanti contohnya. Ya, teori dekonstruksi yang dipakai dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara yang mengalami kemandekan. Jadi kita sekarang mandek menurut saya, menurut
padepokan ini padepokan ini mandek. Tapi soal ini sudah Pancasila sudah selesai gitu. Sebetulnya masih harus dikembangkan karena ya jiwa bangsa Indonesia sekarang kan ya banyak kekisruhan itu karena memang belum komplit. Kekomplitan itu ya kalau di masyarakat komunis semua rakyat harus sama rasa sama rata. Itu yang saya lihat sekarang di RRC sekarang ya. Kalau di itu ada cerita tentang desa-desa di RRC, kehidupan di RRC itu sekarang ya masyarakat sekarang RRC itu hasil dari komunisme yang dikembangkan oleh Mao Zedong, kemudian kesadaran-kesadaran pemimpin berikutnya Deng Xiaoping, kemudian menyempurnakan atau menambah gitu ya, mengembangkan sesuai dengan apa yang disebut Cina itu adalah tirai bambu gitu. Nilai-nilai Cina, kemudian Cina menjadi sekarang ini itu proses-proses amandemen, proses dekonstruksi. Tapi justru komunis tetap di Cina itu ya tidak beragama juga tidak diperhatikan atau agama itu di RRC tidak berjalan juga dengan baik. Di Google itu ya 73% atau semua anggota partai komunis itu tidak boleh beragama masih sampai sekarang. Oke lah itu kan RRC. Tapi yang jelas untuk contoh rakyat RRC sekarang adalah rakyat hasil komunisasi. Itu sama rasa sama rata. Desa itu tidak ada orang kaya raya seperti di Indonesia sekarang ini ya. Juliyong lalu yang pedagang ya perlu ditiru dia ya, tetap orang kaya ya tetap boleh ya monggo lah, tapi gotong royong ya. Jadi dengan membaca ulang, membawa padepokan untuk mendalami pemikiran Derrida, ini tokoh dekonstruksi. Tokoh utama teori dekonstruksi dari Prancis yaitu membaca ulang teks pidato 1 Juni 45. Dengan teori dekonstruksi, Derrida mampu meyakinkan para intelektual Amerika Serikat bahwa makna Declaration of Independence dan konstitusi adalah dua teks yang harus selalu dibaca ulang dalam rangka proses kontekstualisasi dengan zaman, perkembangan zaman ya. Yang dulu presiden masih naik kuda, tidak ada mesin ketik, tidak ada komputer, apalagi tahun 1776 merdeka itu. Sekarang Amerika lah, itulah proses kontekstualisasi Declaration of Independence dan menjadi melalui amandemen. Amerika Serikat memang mempertahankan teks Declaration of Independence dan konstitusinya sejak kemerdekaan. Mereka hanya perlu membaca ulang dalam rangka kontekstualisasi kondisi negaranya dengan perubahan zaman dan hasilnya amandemen konstitusi tanpa mengubah teks aslinya. Jadi dalam konteks Indonesia yang harus dibaca ulang adalah teks pidato 1 Juni 1945 dan konstitusi UUD 1945. Nah, semua teori-teori itu yang saya pakai tadi, yang saya ceritakan panjang lebar, sebetulnya kita bisa mempelajarinya dari YouTube. Ini ceramah
rangkaian ceramah dari dua filsuf sebetulnya. Jadi Ustadz Fahrudin Faiz itu dosen UIN Yogyakarta ya, Sunan Kalijogo. Beliau punya channel uh, di YouTube, silahkan untuk membaca, memilih ceramah mana yang terkait dengan filsafat klasik, filsafat kontemporer, kemudian juga teori-teori Husserl tentang fenomenologi dan hermeneutik. Ya. Ustadz Fahrudin Faiz dan Romo F. Budiman.